Emang suara juga ada, terus ada sosok ular gede tapi pendek ada saya menemukan. Terus yang paling aneh itu yang paling janggal, saya menemukan awalnya tuh di dalam batu itu kan ada gua ya, gua Ya. kecil. Di dalam batu itu ada akar yang ngelilit batu. Hmm. Satu kali saya lihat masih aman ya, masih akar sama batu. Cuman Ya. pas kedua kali saya lihat itu tuh jadi kalung emas, terus di luarnya juga banyak emas masuk. Oke teman-teman, kembali lagi kita di channel YouTube Berbicara Malam. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial dari Majalaya. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Rizal, saya berasal dari Bandung. Umur saya kurang lebih 27 tahun, Oke, Ijal dari Majalaya, dari Majalaya, Bandung. Bandung. Ini sangat excited banget saya melihat live TikToknya Kang Ijal ini. Enaknya kita panggil Kang aja ya Ya, supaya panggil Kang aja nggak lebih apa-apa. nyaman karena Bandung terkenal dengan sebutan Akang. Akang gitu Ya, kan. Nah, Kang Ijal awal live TikTok itu sejak kapan sih? dulu baru-baru sih, belum lama, baru Hmm. mau 1 tahunan lah. Dulu tuh Oh. kalau gak salah mah abis Lebaran. Pas Oh. puasa sih udah masuk, cuman yang mulai produktifnya itu pas Lebaran, udah Lebaran. Oke, sudah lama sekali. Ini di live TikToknya sangat ekstrim sekali Ekstrim. dan penontonnya sangat cukup lumayan besar. Awalnya gimana sih bisa tertarik dengan dunia penelusuran ataupun explore seperti itu? Itu kan saya lihat tuh Kang Ijal tuh masuk ke makam ataupun ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip aura Aura mistisnya mistis. kuat gitu. Nah, awalnya tertarik ke dunia seperti itu gimana sih? Awalnya sih penasaran, Oh, penasaran. iya Jadi ya. kadang kan banyak orang yang bilang tempatnya ada mistisnya, angker, terus banyak misterinya. Nah, saya tuh penasaran, pengen buktiin. Jadi Oh, iya iya. sekalian mau nyoba auranya gitu di Oke. tempatnya kayak gimana, misalkan penelusuran kayak gitulah. Jadi biar bisa ngebuktiin ke penonton. Dan dalam live tersebut selain hal yang tadi Kang Ijal katakan, ada yang lebih kuat nih yang membuat Kang Ijal sangat tertarik banget atau ada apa saran dari teman atau apa yang membuat ayolah kita live ini apakah atas motivasi diri sendiri gitu. Motivasi sih sebenarnya mah. Cuman hiburan juga buat diri sendiri. Jadi saya juga pas penelusuran ngerasa Hmm. terhibur, selain menghibur jadi terasa terhibur juga. Jadi nyalinya ini sangat eh pemberani banget gitu kan. Alhamdulillah. Saya pribadi pun kalau jalan-jalan ya katakan di jalan umum aja dalam situasi gelap itu kan udah lumayan. Ini Ya. kan di makam ataupun di tempat-tempat angker itu kan dengan enjoynya gitu kan menelusuri tempat tersebut. Nah, Kang Ijal, apa sih momen pertama yang membuat TikTok Kang Ijal tuh banyak yang menonton nih? Jadi kalau saya pribadi, soalnya saya mah tergantung posisi di lapangan. Ya, Jadi nggak ya, kayak yang lain gitu ya. ya. Mohon maaf gitu ya. Kalau yang lain kan, kalau saya mah yang real-real aja yang ada di lapangan saya lakuinnya. Hmm, berarti tanpa settingan apapun itu ya? Alhamdulillah tanpa settingan. Oke, Kang Ijal sambil ngerokok Ya, Kang Ijal supaya biar enjoy. nyantai. Ini sulit banget untuk mengundang host salah satu ini karena setiap harinya itu jadwalnya padat banget tuh. Saya tiap malam sih, tiap malam diusahain gitu kalau misalkan gak ada halangan nge-lab buat hiburan. Oh, iya iya iya. Nah, Kang Ijal, sebelumnya nih, sebelum menjadi konten kreator seperti sekarang di TikTok khususnya,
Aktivitas sebelumnya apa nih sebelum menjadi konten kreator tuh? Aktivitas sebelumnya sih saya pegawai pekerja di Hmm, sebuah konveksi. iya iya iya. Jadi di bidang sablon kalau dulu. Oh, iya iya iya. Nah, itu kerja di bidang sablon udah lama? Alhamdulillah kalau sablon udah lama, udah 2 tahunan lah di sablon itu. Oh. Namun mungkin karena gabut Hmm, atau seperti apa sih Ferdi. bisa menjadi konten kreator namun dalam tanda kutip sedikit ekstrim gitu? Ya karena terhibur itu sih. Terhibur terus rasa penasaran yang lebih tinggi. Awalnya sih coba-coba. Ya, Awal ya. coba-coba cuman pas dicoba, oh kayak gini. Jadi pengen apa yang kata orang bilang di tempat itu angker, kadang suka pengen ngebuktiin sendiri gitu. Oh, iya iya iya. Kang Gitu Ijal, sih. saat ini kita tuh podcast saat ini disupport oleh Kania Dan ya Passion. passion Ini salah satu konveksi yang ada di Majalaya. Majalaya. Nah, teman-teman bagi yang ingin membuat pakaian ataupun perlengkapan fashion yang lainnya bisa menghubungi Kania Fashion. Untuk Instagramnya kita tag di bawah. Nah, kembali lagi Kang Ijal, sebelumnya di TikTok kan banyak sekali seperti yang joget-joget ataupun perempuan-perempuan ya yang gitulah Iya itu kan. iya benar. Nah, kenapa Kang Ijal memilih niche utamanya atau pilihan kontennya tuh konten misteri gitu? Apakah dengan melihat yang lain, oh misteri rame atau gimana gitu? Kalau saya pribadi karena apa ya? Dari rasa penasaran itu sih sebenarnya mah dari Hmm, penasaran. Terus kita juga kan menjiwai gitu ya. Jadi misalkan ngikuti alur lah. Jadi kita ya, senang sama hal kayak gitu. Ya saya terjun ke sana gitu. ya, 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 ya. Tapi sebelumnya mungkin sebelum jadi konten kreator di TikTok, sebelumnya mungkin pernah mengalami hal-hal mistis yang membuat ya rasa penasaran itu Hmm, semakin tinggi gitu. belum sih kalau buat sebelumnya ya, pengalaman sih belum ada, cuman karena penasaran. Jadi kadang kan saya juga pernah nonton di brand yang lain gitu ya. Ya, Ini yang lain. Jadi pengen ngebuktiin aja sih apakah emang benar kalau kita misalkan di lapangan sendiri gitu pegang ya. kamera emang bener-bener ada gitu, tapi yang saya rasain sih belum ini, jadi Oh, penasaran sih, iya iya. balik lagi ke penasaran, Jadi lebih ke ngebuktiin oh yang ngebuktiin. kayak dulu tuh di stasiun salah satu stasiun TV itu apakah itu benar ataupun tidak Nah gitu karena itu Kang Ijal ingin membuktikan bahwa itu tuh benar nggak sih atau ya, settingan gitu kan. nah itu bener, jadi pengen ngebuktiin secara diri sendiri gitu ya, Ya, secara mata kepala sendiri gitu. tapi yang Kang Ijal dapatkan di lapangan apakah sesuai yang ada di dunia sana atau gimana atau gimana tuh menurut Kang Ijal? Hampir sama sih, hampir sama, Hmm. cuman kebanyakannya tuh masih belum ditemukan gitu kalau sama saya. Oh, jadi masih banyak tanda masih tanya masih gitu banyak ya. tanda tanya. Oke, oke, oke. Mungkin ya bisa jadi ditambahkan entah settingan Nah atau ya, seperti apa gitu kan. Nah, semenjak Kang Ija menjadi konten kreator nih di TikTok, kan otomatis entah adik ataupun keluarga ataupun pacarnya sendiri gitu kan. Nah, bagaimana sih reaksi mereka nih saat melihat Kang Ija menjadi konten kreator dalam mistis ini? kalau dari keluarga sih ngedukung ngedukung aja sih, cuman Hmm, ya lebih ke hati-hati kayaknya bilangnya, soalnya kan kita menyangkut paut sama mistis nih, jadi ya. takutnya terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan. Oh, iya, iya, iya. Nah, kan posisi nih Kang Ijal sambil kerja gitu kan terus live di TikTok. Itu gimana sih ngebagi waktunya? Karena kan siang kerja nih, malam Hmm. live gitu. Berarti tidurnya jam berapa nih gitu? Kalau saya sih buat jam tidur belum ada jadwal ya, gak ada jadwal gitu buat tidur, cuman alhamdulillah sih bisa ngebagi, kalau misalkan siang kerja ya paling malam nge-lab berapa jam gitu, habis itu istirahat. Oh, iya iya. Soalnya powernya ini cukup besar sekali gitu. Apalagi kan kalau begadangnya itu ya energi itu terkuras banget lah. Hmm. Nah, di dalam live TikTok ini di konten misteri khususnya, persiapan apa sih atau ada ritual khusus kah sebelum live TikTok ini? Kalau buat ritual khusus sih gak ada, cuman
persiapan paling di lokasi atau tempat yang kita mau explore, terus ya paling buat persiapannya izin lah, minta izin ke tempat itu tersebut gitu. Jadi sebelum kita melakukan lab, aktivitas lab, jadi minta izin lah sebisa-bisa gitu, minta izin. Tapi susah gak itu untuk minta izin ke suatu tempat gitu? Kadang sih susah-susah gampang sih, cuman buat sekarang sih alhamdulillah masih gampang gitu ya kalau misalkan buat lokasi minta izin. Soalnya kalau misalkan kita langsung kan nggak enak sama yang punya tempat lah, atau misal istilah yang Oke. mengurus tempat. Jadi ya ini pasti minta izin dulu sih. Asalkan kita ngomong, insya Allah sih Ya. buat tempat dikasih izin sih sekarang-sekarang. Apakah pernah menemukan yang suatu tempat izinnya tuh sangat sulit atau berbenturan dengan preman setempat atau apa gitu kan? Ada sih buat tempat yang kayak gitu ada. Cuman kita gak bisa memaksain. Kalau misalkan ya gak boleh, gak apa-apa lah nyari lagi tempat yang lain gitu. Oke, oke. Nah, ada ini enggak? Kalau biasanya nih saya mau nge-shoot suatu tempat nih contohnya, itu kan ada fee atau uang yang kita keluarkan, biasanya ada seperti itu enggak? Kalau buat tempat-tempat tertentu ada sih. Cuman buat sekarang saya kan lagi awalan gitu ya, Ya. berawal. Jadi nyari yang paling ngasih kopi sama rokok lah, sama yang Oke. izinnya Berarti gitu. cost-nya ataupun pengeluarannya untuk izin itu tidak terlalu Tidak besar terlalu mungkin ya. besar buat lokasi tempat. Hmm. Nah, selain itu untuk kamera ataupun perangkat yang lain, itu modalnya besar nggak untuk seperti itu sih? Kalau dibilang besar enggak sih, enggak terlalu besar. Soalnya kan yang penting sih modal utama ya, kalau Ya. menurut saya. Itu Heeh. tuh sih yang paling utama diri kita sendiri sih. Jadi tergantung kita, apa namanya tuh, tekad, apakah kita berani atau enggaknya sih. Kalau yang Ya. lain mah kan bisa ngikut lah. Yang penting kan ada HP juga, kan saya pakai HP. Terus Ya. pakai lighting seadanya gitulah sama senter. Paling itu doang sih buat peralatan. Jadi sebagus apapun alatnya, tapi kalau kitanya Gak berani, nggak berani terus nggak ada gak kemauan ada mungkin ya, kemauan, nah ya sulit juga gitu kan. sulit juga. Oke, oke. Nah, Kang Ijal, di dalam live TikTok saat penelusuran nih, bagaimana supaya penonton itu betah atau apa, standby terus, makin bisa bertambah terus, bisa untuk menciptakan suasana nyaman nih bagi Nyaman. penonton seperti apa sih? Kalau buat saya pribadi sih ya paling eh, membawakan bicaranya gitu, pembawaan alur ceritanya. Mhm. Terus paling kebanyakan sih kayak minta challenge apa itu. Jadi Oh, iya, kita iya, biar iya. menarik penonton tuh biar betah nih, Mhm. supaya dia ke bawah suasana juga kan. Jadi Mhm. kadang nanya ke penonton minta challenge apa, nah saya turutin kayak gitu. Berarti sumber untuk pendapatan di live TikTok itu dari gift mungkin ya? Dari gift kalau Oke, buat oke. di TikTok. Nah, sepengalaman Kang Ijal nih, gift terbesar apa sih? Gift terbesar itu dikasih paus sih. Oke. Nah, itu kalau di TikTok kita contoh dikasih gift paus Ya. contohnya. Nah, apakah potongannya besar atau tidak sih buat Kang Ijal sebagai kreatornya di TikTok tuh? Kalau di TikTok sih emang besar sih potongannya. Jadi kadang potongan sama yang kita terima di gift itu hampir setengahnya lah, Terus setengahnya hampir setengahnya. itu sangat besar sekali ya Sangat untuk besar potongannya tuh. untuk potongan. Nah, untuk satu malam nih, ini dari pahitnya aja gitu kan, Ya dari pernah dapat berapa nih saat nge-live tuh? Yang paling yang pahit banget nih. paling Oh, kecil gitu ya iya. pendapatan pas nge-lab, saya pernah dapat 20.000 lah Jadi satu malam itu. satu malam. Kan itu hitungannya kita nge-lab itu cuman paling 2 jam 3 jam lah, Oh, dua iya, jam iya. tiga jam Nah dari itu tuh kalau misalkan lagi gak ada yang nge-gift ya paling dapat 20.000 lah, Oke, paling itu kecil gitu, dari 2 jam dari tersebut dua itu jam ya. tersebut kita nge-lab. Nah, memang ya
di sisi lain bisa menjadi buat tambahan gitu Nah, kan. ya Tetapi tantangannya juga tantangannya juga. untuk live seperti itu tuh ya lumayan juga gitu Hmm. kan. Tapi dengan konsisten mungkin ya penonton terus Nah, bertambah. intinya sih konsisten sih buat di lab tersebut. Nah, kalau pendapatan terbesar Kang Ijal nih, live penelusuran misteri berapa nih yang terbesar Yang nih? terbesar, kalau misalkan yang terbesar pernah sih saya nyampe 500 2 jam itulah, 2 jam. Dalam 2 jam itu? Dalam 2 jam. Wih, itu Tapi kalau buat penghasilannya alhamdulillah, walaupun dari GIP agak kurang gitu ya. hmm. Kadang kan ada yang ngerekomendasiin tempat. Oh Kadang iya kita iya dapat uang tips lah, bukan uang tips lah, uang buat rokok lah. ya. Kadang kan rokok kita dikasih, kopi dikasih, kadang makan juga dikasih, cuman kadang pas pulang dikasih lagi uang buat rokok sama. Nah, selain di GIP mungkin apakah ada sponsor nih yang ikut gabung ke Kang Ijal? Kalau sponsor sih paling yang support-support kayak bikin baju kayak Oh gitu, kayak peralatan kan iya ada iya, yang support jadi tuh mungkin dari dari segi pas live Kang Ijal mungkin disupport dari oh ini pakai kaos ini mungkin gitu nah kan. gitu. Iya, iya. Dan mungkin ada tambahan uang tip mungkin Nah, ya, mungkin selain pakaian mungkin ya kan. ada sih yang gitu juga. Oke. Nah, Kang Ijal saat live TikTok nih, apakah ada jam-jam tertentu untuk penelusuran? Penelusuran. Contoh penontonnya, oh pingin bagus jam sekian, Hmm, kalau jam sekian sepi. Nah, biasanya ada jam-jam tertentu gak untuk seperti itu tuh? ada sih jam-jamnya. Biasanya lab rame itu dari kan ngejar malam ya. Kalau Hmm. misalkan makin malam kan makin suasana makin beda. Hmm. Jadi penonton tuh penasaran nih jam segini, Hmm. misalkan di jam segini biasanya pada muncul nih aura-aura negatif kan. Nah, jadi biasanya saya dari jam 10 paling lama sampai jam 1. Cuman Oke. kembali lagi ke kitanya lagi sih. Kalau misalkan kitanya konsisten di jam segitu, penonton udah pada nunggu sih. Jadi alhamdulillah Oh, kadang pada nanyain kalau misalkan kita jam segitu biasa jam segitu lab, terus di waktu itu saya belum lab, pada ya. nanyain kayak Oh. gitu. Jadi konsisten ya kalau Ya, mulai seperti contoh jam 9, tiap hari mm-mm. itu jam 9 Nah gitu kan. gitu. Jadi balik lagi ke konsisten sih, konsisten Oke, waktu. oke. Nah, Kang Ijal, Kang Ijal kan nge-explore itu kebanyakan mungkin daerah Majalaya Daerah mungkin ya. Majalaya. Apakah ada tempat nih yang menurut Kang Ijal yang dalam tanda kutip seram banget gitu? Sama. Ada sih. Itu tuh bukan di pemakaman ya. Kan biasa di pemakaman, cuman kadang ada yang rekomendasiin di Curug bekas pesugihan atau apa. Oh, Ada sih. iya. Cuman ngalamin hal yang aneh itu ya di sana sih di Curug yang Di ya, salah satu curug nih ya di Majalaya itu. yang di Curug. Udah terkenal lah Curugnya juga. Mm-mm. Kalau misalkan di hal yang mistis ya, bukan Ya, di segi apa namanya tuh rekreasi, tapi di ya, segi mistis gitu. ya. Tapi Emang mungkin terkenal. tempat itu kalau siang indah mungkin ya. Kalau siang pasti indah sih, soalnya itu Curug kan. Oh, tapi kalau Ya. malam beda Kalau lagi malam hawanya kan gitu. beda lagi, walaupun kita di Oke. tempat rekreasi ya tetap aja kalau malam kan beda. Pengalamannya tuh yang membuat katakan Kang Ijaz sedikit ketakutan ataupun merinding gitu. Apa sih yang terjadi di Yang terjadi di tempat lapangan ya. tersebut itu? Yang terjadi saya alamin itu kalau misalkan suara-suara udah sering lah gitulah Ya, didengar ya. Emang suara juga ada, terus ada sosok ular gede tapi pendek ada saya menemukan terus yang paling aneh itu yang paling janggal saya menemukan awalnya tuh di dalam batu itu kan ada gua ya, gua ya. kecil. Di dalam batu itu ada akar yang ngelilit batu. Mm, Satu kali saya lihat masih aman ya, masih akar sama batu. Cuman ya. pas kedua kali saya lihat itu tuh jadi kalung emas. Terus di luarnya juga banyak emas-emas gitu. Itu yang terlihat Yang oleh Kang terlihat, Ijal seperti itu ya. yang terlihat sama saya. Sama kamera juga kelihatan cuman gak lama sih. Sama kamera juga. Jadi kurang jelas lah kalau di kamera. Tapi kalau misalkan dilihat langsung itu tuh emang benar-benar Tapi itu mungkin dari segi entah pandangan enggak ya goibnya gitu kan, bukan secara bukan kita secara langsung. ngelihat seperti ini, wah ini ada emas. Karena kan Hmm, kalau seperti itu mungkin pengunjung siang pun mereka ngelihat ya gitu kan. benar-benar.
Soalnya Nah, kan emang itu awalnya juga saya lihat cuman akar bukan emas, cuman pas kedua kali saya lihat jadi berubah gitu, nggak tahu sugesti dari saya, nggak tahu emang bener gitu. tapi menurut info tempat tersebut memang mungkin seperti itu Emang mungkin ya. seperti itu sih. Soalnya mitosnya juga emang kayak gitu. Jadi di sana tuh mitosnya tuh ada kayak kerajaan siluman ular, kayak kerajaan keraton lah, keraton ular. Iya, iya, iya. Tapi semenjak explore seperti itu kan menemukan tempat yang serem. Nah, pas Kang Ija beres live nih, apakah ada di badan tuh terasa gimana? Soalnya kan biasanya kalau dengan yang mistis-mistis itu pas kita pulang tuh ya badan terasa berat atau gimana gitu kan. Ada sih, cuman balik lagi ke diri kita sendiri sih. Kalau hal mistis itu memainkan pikiran kita. Jadi kalau misalkan pikirannya kita, kalau saya ya, saya sendiri, saya pribadi Hmm? ngalamin kayak gitu paling ya saya nyangkutinnya karena capek, karena ini. Tapi kalau Oh, misalkan disangkutin sama mistis, ya balik lagi ke diri kita ya. sendirilah Jadi buat hal itu. mengalihkan Mengalihkan pikirannya tuh lebih pikiran. ke kita capek Ya, gitu atau apa itu jadi kan. Jadi nggak lebih ke berpikir positif lah. nggak kebawa pasti namanya sugesti gitu kan. Sugesti, Kalau nah, sugesti kita jelek mungkin hmm, bawaannya juga jelek bawaannya gitu juga kan. jelek. Oke, oke. Nah, itu kan kalau live TikTok itu dikasih gift itu kan ya kita senang banget gitu Hmm, kan. Nah, perasaan pertama kali nih saat live Kang Ijal dikasih gift, apa sih perasaan yang Kang Ijal rasakan itu saat ada yang nyawer gitu Secara kan? yang nyawer seneng sih, seneng terus jadi tambah semangat gitulah ke kitanya Hmm. juga. Awalnya juga kan cuman apa ya, cuman coba-coba gitu lah. Awalnya juga cuman coba-coba terus kehibur juga kan. Ya. Niatnya juga ngehibur tapi diri kita kehibur kok ada yang nonton. Jadi kehibur lah, jadi semangat lah, jadi Ya. semangat. Apalagi kalau ada yang nge kan jadi tambah semangat tuh Ya. buat explore juga. Itu ada yang ingin disapa nggak Kang Ijal saat live tuh penonton setia siapa sih selama ini gitu? Penonton setia ada sih. Apa pacar sendiri yang Kang Ada Ijal sih. ini posisi masih single, dia belum Tinggal menikah, tapi rencananya tahun depan katanya. insya Allah. Nah, ada gak penonton setia nih dari awal Kang Ijal ngerintis sampai sekarang itu yang support itu? Ada sih. Ada Itu dari pihak keluarga atau dari dari pihak luar sih, dari pihak luar. Cuman dia hmm, karena terhibur mungkin jadi tiap nonton kadang kan kalau saya gak nonton daripada nonton yang lain mending tidur katanya bilang gitu. Ada yang suka nge-DM kayak gitu. jadi Jadi loyalitasnya tinggi ya banget itu ya itu tinggi banget. penonton itu ya. Ya, soalnya kan kalau udah kehibur alhamdulillah sih. Nah, ada strategi gak yang Kang Ijal terapkan agar penonton tuh memberi gift gitu ke Kang Ijal? Paling strategi ya paling dari konsisten, terus dari ngadain challenge. Kayak misalkan challenge-nya itu misalkan kita bawa dupa nih. Kan Ya, kalau hal mistis ya nyangkut paut sama dupa, ya. terus menyan. Nah, dari situ paling saya ngambil ininya. Kadang minta challenge nih, misalkan tip apa, satu dupa bakar, nah kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu ada yang aneh-aneh gak dia minta challenge-nya gitu selain yang Kang Ijal sediakan di Oh, ada challenge-nya gitu? banyak sih, banyak. Yang Aduh, paling berat nih yang paling challenge-nya apa berat, nih? yang paling berat tidur di keranda. Pernah, Di keranda mayat itu? keranda mayat. Kan kita posisi pas explore di pemakaman. Ya. Ada keranda. Ada yang minta challenge, dia mau nge-give paus misalkannya. Asal tidur di keranda selama 15 menit. Nah, saya Hmm. coba. Terus ada yang nyuruh pakai daster. Wadah yang pakai Ada daster ya. yang pakai Nanti daster. kita tampilkan videonya di sini ya. Boleh, boleh. Pakai daster. Terus ada juga yang suruh joget-joget. Hmm. Kayak gitulah, yang penting saya emang ngehibur kan. Ya. Niatnya juga menghibur, terus saya juga kehibur yang pakai daster joget-joget, terus yang cosplay pakai kain kapan juga ada pernah Itu ekstrim dilakuin. banget. Itu kain kapannya ngambil dari makam atau kita bawa sendiri gitu? Bawa sendiri sih buat kain. Gak kebayang kalau ngambil dulu, pinjam dulu gitu kan. Itu challenge-nya lumayan ekstrim Lumayan banget ya. Mungkin ekstrim. orang-orang yang katakan ya seperti saya penakut itu kan berat Hmm. banget untuk Ya, challenge seperti itu tuh.
Nah, untuk yang selanjutnya Kang Ijal, Ya, ya. potensi penghasilan di konten misteri itu menurut Kang Ijal gimana sih? Apakah lumayan atau gimana gitu? Apakah Kang Ijal pernah berpikir kita ataupun Kang Ijal memilih niche lain jangan konten Hmm. misteri gitu? Kalau menurut saya sih alur saya yang bawain ya dari misteri lumayan sih Mm-mm. dapat pendapat, soalnya saya juga pernah dari yang lain gitu ya, konten yang lain, mana agak kurang sih. Oh, jadi Ya, sebelumnya pernah membuat konten tapi bukan di konten misteri bukan mungkin bukan ya? konten misteri. Dulu pernah saya bikin konten di motovlog, Oh, iya cuman iya. karena gimana ya, susah nyari timing yang tepat, jadi Mm-mm. emang susah sih kalau menurut saya Dan pribadi. mungkin untuk motovlog mungkin modalnya lebih besar Lebih mungkin. besar. Oke, 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 oke. Nah, di Kang Ijal nih, dari selama ini live, agar penghasilan konsisten nih live dari hasil live itu, setiap bulannya seperti apa sih untuk konsisten nih? Konsisten ya, balik lagi ke waktu sih, konsisten waktu Hmm, kita lab. Kalau misalkan kita lab jam segitu, terus jam segitu ya, terus kalau bisa kan tiap malam, soalnya kan penonton itu pada nunggu. Jadi hmm. kalau misalkan satu hari kita gak nge-lab itu ditungguin. Jadi yang biasa nonton malam itu nungguin scroll Oh. TikTok yang udah kebiasaan gitu. Jadi balik lagi ke waktu sih, waktu konsisten Dan gitu. Kang Ijal mungkin di sisi lain mengandalkan dari gift itu dan dari sponsor mungkin ada juga komunitas mungkin yang Kang Ijal bentuk mungkin ya atau grup khusus itu kan Kang Ijal Ada menjual merchandise-nya mungkin. ada sih buat merchandise belum sih. Cuman Mm-mm. baru sih, baru di kaos juga baru terjun ya. Kaos terus ada produk juga saya yang jual di TikTok itu kan, saya bikin toko juga di TikTok. Oh, Ada produk ya. liquid. Oke, oke. Jadi sampingannya mungkin sambil live Kang Ijal juga mempunyai usaha lain Punya gitu jasa kan lain. di selain penelusuran, mungkin Penelusuran. ada bisnis yang lain gitu ya. Ada. Oke, oke, oke. Nah, banyak nih yang bertanya ataupun yang mencari di internet tuh tips supaya menurut Kang Ijal ya, supaya konten kreator awal ataupun baru cepat menghasilkan uang seperti apa sih tipsnya dari Kang Ijal? Tipsnya sih konsisten sih menurut saya. Konsisten, terus cara pembawaan bicara, cara penyampaian tempat. Tapi balik lagi ke konsisten sih. Kalau misalkan kita pembawaan bagus, ini bagus, tapi labnya itu jarang, ya tetap sih menurun kalau menurut Oh, saya. berarti lebih ke konsisten Lebih ya. ke konsisten, Dan untuk niche itu mungkin bebas mungkin ya, tapi lo kembali bebas. lagi ke konsistennya itu gitu ya. Nah, balik lagi ke konsistennya itu sih sebenarnya. Mhm, mhm. Nah, selama live mungkin banyak suka dan dukanya mungkin. Nah, yang banyaknya sukanya apa dukanya nih? Yang banyak, kalau buat saya pribadi suka sih. Hmm. Sukanya soalnya kan kita tuh kalau misalkan lab selain menghibur juga terhibur diri juga. Oh, iya Hibur iya diri. iya. Nah, banyak juga mungkin ya bukan banyak. Ada juga mungkin Ada. ya komentar Hmm, negatif atau apa. ada sih komentar negatif, ada, cuman nggak terlalu di inilah, di Tanggapi notice mungkin ya, ya. nggak terlalu ditanggapi ya. Nah, itu kalau ada komentar negatif mungkin Kang Ijal down nggak atau seperti apa? Enggak sih, kalau buat saya pribadi paling ya dibiarin lah. Ya kan belum tentu dia juga bisa kayak kita. Jadi Oh mikirnya iya, kayak gitu betul lah. betul betul. Belum tentu yang buat komentar negatif itu Hmm, dia nyalinya ya nyarinya lagi sama gede. mungkinnya sama Nah, kita gitu. kan. Nah, untuk selama live ini kan ya mungkin di media juga, wah itu mah settingan atau apa gitu kan. Nah, Kang Ijal kan dalam tanda kutip ini real gitu kan, Ya, tanpa settingan dan yang lain-lain, lebih ke explore. Oh ini tuh keadaannya memang seperti ini ya. gitu. Nah untuk menjaga penonton itu agar percaya, apakah ada hal yang dilakukan Kang Ijal atau gimana nih agar mereka tuh percaya oh ini mah bukan settingan gitu. Lebih ke ini sih di lapangan sih yang terjadi, apa yang terjadi di lapangan, saya Mm-mm. yang benar-benar terjadi gitu. Saya Mm-mm. sampaikan tuh yang benar-benar terjadi di lapangan. Jadi saya, kalau saya pribadi belum pernah kayak bikin settingan atau apa. Jadi pure dari alam gitulah kalau saya. Oh jadi tanpa
kita ngandelin tim atau Tanda. apa gitu kan. Nah, yang selanjutnya tuh apakah di dalam live TikTok itu Kang Ijal kan banyak juga yang akunnya ke-banned nih karena Ya, teguran atau teguran. apa gitu kan. Nah, penyebabnya tuh apa sih biasanya yang mereka ke-banned akunnya terus kena teguran itu kan? Kalau buat itu sih saya belum tahu, soalnya buat saya pribadi mah belum pernah. Oke, Kang Ijal, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Tantangan terbesar nih, konten live mystery. Menurut Kang Ijal apa sih tantangan terbesarnya itu? Buat tantangan ya paling di pas penelusuran sih. Hmm, Tantangan yang terbesar sih kadang kan tiap tempat gitu ya ada mitos-mitosnya. iya, iya. Jadi kadang jadi tantangan tersendiri sih itu juga buat lokasi. Tapi balik lagi ke diri sendiri sih. Tergantung kita berani apa enggaknya. Kalau misalkan Iya. kita berani ya lanjut, kalau misalkan nggak berani ya juga Hmm. diterusin. Kadang Kang Ijal pernah nggak contoh mau menelusuri satu tempat, tapi ah, pas udah dekat nih nggak jadi gitu. Pernah nggak kadang melihat situasinya atau gimana itu? Kalau gak jadi sih nggak, belum pernah. Cuman Hmm. pas udah kita ngejalanin nih di pertengahan, pertengahan ada hal-hal yang tidak memungkinkan kita buat lanjut. Jadi kadang saya juga mundur sih, Hmm. nggak dilanjut gitu. Oke, jadi kalau mungkin dari tantangannya entah lingkungan mungkin ya ataupun kalau dari segi mistisnya mungkin Kang Ijal lah mau segimanapun tetap maju gitu Tetap kan. maju. Tapi di luar itu mungkin Kang Ijal nggak bisa memprediksi apa yang akan Nah terjadi itu dan kalau setengah hati mungkin ya ya mikir lagi mikir mungkin ya. lagi. Kadang dari pihak warga juga kan kadang. Padahal kita udah izin nih, tapi warga nggak tahu nih dapat Hmm. izin apa enggak. Kadang dari situ juga ada. Ya, ya, Gitu. ya. Nah, Kang Ijal, bagi konten kreator yang baru nih, yang dia ingin baru live gitu kan, entah kontennya apapun itu di luar konten misteri, apa sih yang terpenting yang harus disiapkan selain peralatan itu? Menurut Kang Ijal itu. Menurut saya sih dari segi apa sih namanya tuh, konsisten. Kalau misalkan Itu yang kita pertama mungkin ya yang yang harus pertama di. konsisten sih. Kalau yang pertama. Jadi kalau misalkan kitanya konsisten, insya Allah sih berjalan sih. Kalau berjalan. Jadi Buat mungkin banyak konten kreator yang dalam tanda kutip tidak, bukan tidak sukses sih kayak hmm, putus di tengah jalan nah, mungkin karena tidak tidak konsistennya konsisten itu sih. kan. Jadi kan ada perjuangan dari awal-awal itu pasti perjuangan Ya, ada kan tiap konten atau mau konten apa-apa juga pasti ada ya. perjalanan perjuangan lah. Mm-mm. Nah, yang penting kita kuat dari situ, kuat terus terus konsisten, insya Allah sih Namun dari segi peralatan mungkin tidak terlalu tidak terlalu katakan harus mewah atau hmm, apa gitu. Di sisi lain dari konsisten ya mungkin kemauan konsistensi juga mungkin kemampuan ya. Karena mungkin motivasi Kang Ijal selain live ataupun buat yang baru karena kan situasi sekarang itu dalam segi lowongan pekerjaan atau dalam dunia pekerjaan kan sekarang sulit mungkin ya. sulit. Tapi dengan adanya katakan salah satu aplikasi yang namanya TikTok ini bisa memberi katakan peluang gitu kan Nah, buat kita berkreasi ya gitu kan kan. Karena bagi yang awal itu untuk konsisten itu berat. berat. Saya pribadi pun kalau merintis sesuatu ya konsisten sih yang paling susahnya itu. Konsisten. Kalau hanya dalam tanda kutip kita mulai satu kali dua kali semangat kesananya gitu kan. Kanannya. Jadi bukan dari segi konsisten kita nge-lab tiap hari, bukan. Jadi dari waktu juga emang ngaruh. Oh, Dari waktu. iya, iya, iya. Kadang kan kalau kita misalkan lab dari jam segitu, misalkan terus besoknya beda lagi jam, itu juga Iya. mempengaruhi. Itu juga. Nah, apa sih motivasi ataupun ada motivasi dari Kang Ijal supaya tidak mudah menyerah gitu bagi konten kreator baru gitu? Motivasi sih
Yang penting kita bisa ngikuti alur sama kita senangnya di bidang apa nih. Misalkan saya Iya, kan ngonten nih di bidang explore, mmm, kan saya juga seneng terhibur, mhm, makanya harus ngikuti apa mau hati kita sendiri. Jadi jangan oke bertentangan lah, jangan oke. bertentangan sama. Nah, Kang Ijal rencana mau terus niche-nya ataupun kontennya tentang misteri atau ada yang lain rencana ke depan? Atau Karena tetap konsisten di misteri? kalau buat sekarang sih masih ngikuti alur sih. Soalnya kan kadang kan kita bisa diprediksi ya. Misalkan kita sekarang nih buat sekarang ramainya di sini. Kan Iya, buat nanti kedepannya kan nggak tahu. mmm, Jadi paling ngikutin ini sih. Ngikutin mungkin alur, trennya mungkin ya ngikutin orang tren. sukanya apa gitu Ya, kan ya? Oke oke oke. Nah Kang Ijal, apakah, ada pesan-pesan atau apa itu kan buat apa penonton channel YouTube Berbicara Malam yang ingin mencoba live TikTok gitu? Apakah ada pesan-pesan dari Kang Ijal? pesan-pesan sih paling ya buat pemula. Jadi lebih konsisten lah. Jadi jangan melihat orang lain maju terus kita mau. Tapi harus Mmm, dari hati kita. Kita maunya dari di mana, nah kita mhm. jalani gitu. Jadi jangan melihat, "Oh ini penghasilannya gede kita Jangan ngikut-ngikutin," melihat padahal ya kita nggak mampu untuk ya, melakukan hal tersebut nah gitu ya. itu. Jadi terlalu memaksakan kan kalau gitu. Iya Jadi terlalu memaksakan apa yang kita mau nggak didapat, ujung-ujungnya kan balik lagi iya. ke itu. Oke jadi karena melihat, "Oh ini dengan joget-joget anggap Hmm, penghasilannya gede," nah tetapi kan dari pribadinya pun mungkin agak sedikit risih ya, untuk melakukan hal nah tersebut gitu kan, tetapi itu. mereka memaksakan gitu kan. Nah terlalu memaksakan. Jadi bikin kita ngikut orang tapi kita pendapatan nggak sesuai diharapkan kan ujung-ujungnya frustasi atau ah udahlah menyerah kan Iya. kadang gitu tiap orang. Oke oke oke. Nah Kang Ijal terima kasih banyak sudah apa, bisa hadir di Berbicara Malam saat ini, dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita hari ini di Kania Passion. Nah, untuk, Kang Ijal, untuk fans-fans Kang Ijal khususnya, bagaimana sih cara menghubungi Kang Ijal? Apakah ada sosial media yang bisa Oh, dihubungi ataupun apa gitu? buat sosial media sih kalau saya buat lab TikTok ada Mhm, di The Liquid Explore. Ini oke juga bajunya juga ada oke, dari itu ini dari sponsor Kania oh Fashion. itu Iya, dari oke, bikinan dari Kania sponsor Passion langsung Kania ya Fashion dari dibuatkan? langsung dibuatkan. Terus IG juga ada sih buat IG. Saya nggak terlalu main IG, Facebook. Mhm. Bener ada sih, cuman kalau buat saat ini masih di TikTok. Oke, berarti tadi TikToknya itu apa? The Liquid Explorer. Oke, kita akan tampilkan nanti di bawah bagi teman-teman yang ingin menghubungi Kang Ijal Hmm, bisa langsung DM ke TikToknya mungkin TikTok. ya. Dan untuk live itu setiap jam berapa Kang Ijal di TikTok ya? Buat lab, saya mulai dari jam 9 malam. Oke. Kadang tergantung waktu sih, tergantung Mhm. cuaca juga. Oke, oke, oke. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkenalan lebih dekat dengan Kang Ijal, bisa menghubungi TikToknya kita tampilkan di bawah. Oke, terima kasih banyak Kang Ijal Sama-sama. telah berbincang-bincang di Berbicara Malam. Sukses selalu untuk live Amin. TikToknya dan terima kasih motivasinya untuk konten-konten kreator baru khususnya di dunia misteri mungkin ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang telah standby menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.